kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, mari angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Mari adik-adik kita berdoa, tirukan Kak Novi berdoa sore ini. Tuhan Yesus, selamat sore. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau sudah memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore ini kami mau bersorak-sorai memuji Engkau. Berkati, sertai ibadah Paskah sore hari ini. Berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang keras, tepuk tangan yang keras. Oh, haleluya. Kita mau naikkan pujian puisi Mahakarya. Masih ingat adik-adik ya? Ya. Katanya Richard. Oke.
Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. Haleluya. Ya, bangkit berdiri ya, ada yang di rumah. Yesus kau mati, Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Haleluya. Haleluya. Yesus, Tuhan Yesus bangkit dan mengubahkanku. Amin adik-adik. Kalau adik-adik lihat di temanya, Tuhan Yesus bangkit dan mengubahkan aku. Ya, berubah menjadi baru. Apanya kayak yang baru bajunya? Bukan, hatinya. Oke, kita lanjutkan pujian sukacita. Oh sukacitaku. Yang sukacita memuji Tuhan dengan suara yang keras. Amin. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacita. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ayo pakai gerakan ya.
Kalau hu itu gini. Sampai ke bawah. Ayo dicoba dulu di rumah. Ya, ayo lagi yo, sukacita. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia yang ngasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh, padanya aku berharap. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber, siap-siap. Oh, sukacitaku. Ore, ore, haleluya. Ya. Kalau anak Tuhan sukacita itu, dia mau mendengar suara siapa? Suara Tuhan atau suaranya iblis? Ayo, suara siapa? Yang mau didengar suaranya siapa? Suara Tuhan atau suaranya iblis? Suaranya si Tuhan, suaranya Tuhan yang didengar. Oke, kita akan naikkan pujian. Aku inilah anak Allah. Bila iblis, aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, gak mau. Bila iblis menyuruhku bertengkar, gak mau. Bila iblis menyuruhku mencuri, katakan, lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Ya, adik-adik kalau disuruh iblis, bila iblis menyuruhku berbohong, jawabnya apa? Ayo dijawab dulu, dibuka mic-nya, jawabnya apa? Bila iblis menyuruhku berbohong, oh enggak mau, ya pinter. Bila iblis menyuruhku bertengkar, tidak mau. Oh enak kak bertengkar kak, iya. Enggak mau ya. Terus, bila iblis menyuruhku mencuri, Tidak mau. Lebih baik diapakan? Lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Oke, semangat. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Aku inilah
anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berbohong, Gak mau, bila iblis menyuruhku mencuri, gak mau, bila iblis menyuruhku berontak, gak mau. lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan Tuhan. Bila iblis menyuruhku berontak, Gak mau, bila iblis menyuruhku menyontek, gak mau, bila iblis menyuruh marah-marah, gak mau. lebih baik ku usir dalam nama Yesus. Dalam nama siapa? Yesus. Aku inilah anak Allah yang telah ditebus oleh darahnya. Aku mau jadi yang terbaik, hidup suci di hadapan, hidup suci di hadapan Tuhan, hidup suci di hadapan Tuhan. Haleluya. Oke, silakan duduk. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Oke? Oke. Siap berdoa? Lipat tangannya. Siap. Tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku bersyukur aku punya Engkau, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar. Sore ini aku mau dengar firman-Mu. Engkau berbicara kepadaku, kepada teman-temanku juga, supaya kami mengerti apa yang Engkau mau untuk aku lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Kris yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang Amin. siap dengar firman Tuhan katakan Paskah. 1, 2, 3. Wah. Berarti siap dengar firman Tuhan semua ya. Alkitabnya disiapkan. Duduk yang enak, jangan noleh-noleh. Ya. Oke, Tuhan memberkati. Adik-adik mau lihat sulap dulu? Sebelum lihat dengar firman? Boleh Kak, boleh Kak. Yang mau lihat sulap dulu? Katakan, aku mau. Aku mau. Aku enggak mau. Tuh, enggak ada. Mau semua ya? Oke deh, silakan. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Halo. Iya, Halo. waduh. Halo. Semuanya pada ceria. Aduh, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Halo Noel, mana Noel? Halo Cia. Halo yang lainnya. Waduh, cakep semua. Coba wajahnya berseri-seri, ada sukacita. Ada apa ya hari ini ya? Paskah. Oh, Paskah. Coba siapa yang cinta Tuhan? Angkat tangan. Iya. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan. Coba tangannya diangkat. Ya, tangannya diangkat. Nah, coba sekarang tangannya ke bawah. Ya. Coba kalau Om Badut bilang, siapa yang cinta Tuhan? Cepat-cepat angkat tangan. Nanti kamu dapat hadiah. Hadiahnya Om Badut kirim nanti ya. Ayo, ya coba. Siapa ya, siap-siap ya. Kalau Om Badut bilang siapa yang cinta Tuhan, langsung angkat tangan. Ya, siap-siap ya. Coba, siapa yang cinta tuyul? Waduh, kok semuanya cinta tuyul? Enggak, cinta Tuhan ya. Coba sekali lagi. Siapa yang cinta iblis?
Oh, enggak ada. Pinter. Oh, siapa ini? Ferry. Ferry masa cinta iblis, Ferry? Iya. Iya. Coba siapa yang cinta Tuhan? Oh, pinter sekali. Nah, adik-adik, sore hari ini Om Badut sedikit cerita. Siapa sih yang tidak kenal Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tidak kenal Tuhan Yesus? Aku kenal. Iya, semuanya pasti kenal Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini, ya toh, kamu lihat ya, di sini ada salib, ya toh. Salib adalah lambang penderitaan Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Ayo. Kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena dosa siapa? Kita. Dosa kita. Manuel. Dosa manusia. Dosa Noel. Coba manusia itu berbuat dosa itu apa aja sih? Coba contohnya dosa itu ya apa sih? Coba Om Badut kasih tahu. Siapa yang tahu? Ayo. Halo. Ya. Dosa itu apa? Berbohong. Berbohong itu dosa apa enggak sih? Dosa. Dosa. Ya. Kalau berani dengan orang tua, dosa apa enggak sih? Dosa. Dosa. Terus kalau kalau disuruh sama gurunya waktu sekolah membantah itu dosa apa enggak sih? Dosa. Apa yuk? Berdosa. Anak Tuhan itu harus nurut. Coba. Dosa itu punya warna ya. Warnanya apa sih dosa itu? Apa dosa itu warnanya putih? Enggak ya? Apa dosa itu warnanya hijau? Siapa yang tahu warnanya dosa itu ya apa? Hah? Merah. Gelap. Gelap apa terang? Ayo. Gelap. Gelap. Gelap itu kayak seperti apa sih? Ayo. Hitam. Hitam ya. Oke. Sore hari ini Om Badut tak kasih contoh ya. Ini loh dosa manusia kayak apa ya? Seperti Bentar lampu. ya. Mati. Seperti mati lampu. Gelap. Apa ini Om? Dapat ada kain ya. Apa ya Om ya? Coba dosanya itu seperti apa ya adik-adik? Kita tak tahu dosanya seperti apa ya. Coba dosanya itu seperti seperti warna hitam seperti ini adik-adik ya. Nah. Ini warna seperti ini ya. Itu merah, Pak. Mungkin. Oh merah. Iya tak merah tak. Enggak, ya mungkin sedikit seperti ini. Dosa itu gelap ya. Dosa itu enggak putih atau terang seperti mungkin saat ini terang kayak apa ya? Lampu yang kita lihat, mungkin lampu yang ada Ini di gelap, Pak, malam, Pak. Dosa itu seperti itu. Seperti apa? Yang Om pegang ini ya, di dalam gelas. Nah, terus bagaimana kalau orang berdosa supaya diampuni oleh Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya. Tuhan Yesus tuh mati di kayu salib, ya. Coba kalau Tuhan Yesus tidak mati di kayu salib, bagaimana hidup kita adik-adik? Hidup tetap di dalam dosa ya. Coba loh, Om, bagaimana Om kalau dosaku dihapus? Apa mau pakai rinso kata Bu Novi? Apa mau dikasih ke Binatu aja di cleaning ya? Mau di blender pakai mesin cuci supaya di laundry supaya dosaku hilang putih kembali. Enggak adik-adik, tetapi Om Badut punya Om Badut punya apa ini? Kecil ya, gak kelihatan ya. Apa ini? Iya, Om Badut punya salib. Salib ini siapa? Melambangkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati di kayu Salib. di kayu salib. Nah, mungkin kalau kamu percaya Yesus, mau terima Yesus, maka dosamu akan dihapuskan. Dosamu yang seperti apa yang ada di dalam gelas ini. Coba
Lihat ya, ini tidak ada apa-apanya ya adik-adik, cuma sebuah lambang salib ya. Ini melambangkan bahwa Tuhan itu mengampuni. Tuhan mati di kayu salib mengampuni dosa kalian, mengampuni dosanya Om Badut juga. Coba kita masukkan. Ya, ayo coba adik-adik hitung 1, 2, 3. Ayo sama-sama. 1, 1, 2, 3. Ya, kita masukkan ya. Oh, loh, kok gak bisa Om? Kok masih Om? Coba. Hanya kok ini mantra apa doanya? Waduh, mungkin doanya kalian belum sungguh-sungguh ya. Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan ampuni dosa orang tua saya. Tuhan ampuni dosa teman-temanku ya. Ya, coba sekarang pindah di sini adik-adik. Terus, ini dosa kamu adik-adik. Ini dosa kamu ya. Coba Om Badut kasih ke sini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, adik-adik, ini loh. Kalau hidup kamu percaya Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus sudah disalib di kayu salib, maka dosamu akan putih seperti apa? Ya, seperti salju, seperti air yang jernih seperti ini. Ya, ya adik-adik, siapa yang percaya Yesus? Coba angkat tangan. Iya. Nah, sekarang nanti kita lanjutkan lagi ya. Ada sulap lagi nanti. Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan dulu ya dari siapa? Kak Grace ya. Kita sambut Kak Grace, silakan. Selamat sore adik-adik, shalom. Puji Tuhan, kita semuanya sudah dengarkan, melihat ya bagaimana tadi ya. Oke, mic-nya dimatikan dulu ya. Suara ya. Dimatikan dulu, di mute ya. Dengarkan cerita Alkitab pada sore hari ini. Nah, Kak Kris akan menyampaikan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Bahwa Paskah itu kita merayakan hari di mana Tuhan Yesus disalibkan, lalu pada hari yang ketiga dia dibangkitkan, bangkit dari antara orang mati. Nah, ceritanya ada di Injil Yohanes pasal 20. Tema Paskah kita, Paskah Minggu Ceria Gereja Elim Tabernakel Kemenangan Iman pada tahun ini adalah Yesus bangkit, ubahkanku. Ayo sama-sama ya. 1, 2, 3. Yesus bangkit, ubahkanku. Ya, tadi kita nyanyikan puisi Mahakarya ya. Ubahkanku jadi baru. Nah, itu kan. Yesus bangkit dari antara orang mati, dia mengalahkan kuasa dosa dan maut. Nah, kebangkitan Tuhan itu mengubahkan hidup banyak orang. Ya. Di dunia ini. Salah satunya ada seorang murid Tuhan Yesus ya, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian lalu menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid ini absen. Yo, di sini siapa yang suka absen ke sekolah minggu? Ya, di sini siapa yang suka absen? Nah, kalau kamu suka absen, tidak pernah hadir di sekolah minggu, kamu akan seperti murid Tuhan ini. Dia enggak percaya. Dia tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Bisa dimunculkan gambarnya? Ya. Adik-adik, siapa yang tahu? Siapa murid Tuhan yang tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit? Siapa? Nama murid Tuhan ini. Siapa? Siapa namanya? Oh, namanya Petrus, Kak. Betul? Betul namanya Petrus? Oh, aku ingat, Kak. Namanya itu Sakius. Betul Sakius? Bukan, ya. Oke, kalau jawab mic-nya dinyalakan nggak apa-apa, ya. Biar Kak Kris nggak ngomong sendiri, ya. Siapa murid Tuhan Yesus yang tidak percaya kalau Yesus sudah bangkit?
Yaitu Richard bisa bantu Kak Kris. Namanya yaitu tomat. Betul ya, Terry namanya tomat. Loh, adakah murid Yesus namanya tomat? Loh, tomat itu kan sejenis buah-buahan ya, mengandung banyak vitamin C. Siapa yang suka tomat di sini? Siapa yang pipinya kayak buah tomat? Gitu kan? Nah, bukan tomat adik-adik, tetapi siapa? Thomas ya. Thomas ini murid Yesus yang tidak hadir ketika Tuhan menampakkan diri. Sehingga dia nggak percaya. Aku nggak percaya Yesus sudah bangkit. Aku nggak percaya dia sudah bangkit dari kematian. Lalu Thomas berkata kepada murid-murid yang lain, saudara-saudaraku, dengarkan. Sebelum aku memasukkan jariku di bekas lubang paku di tangannya dan lubang di lambung kanan Yesus yang habis kena tombak itu, aku gak percaya kalau Yesus sudah bangkit. Nah, kita baca Alkitab ya. Yuk, Yohanes pasal 20. Ayo, anak sekolah minggu pinter kok ya. Alkitabnya disiapkan ya. Pak Kris pakai HP Kristen ya. Oke. Yohanes pasal 20 ayat 26. Yohanes pasal 20 ayat 26 berkata demikian. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Wah, adik-adik, ini bukan kali yang pertama ya Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Yang pertama, Thomas tidak hadir. Yang sekarang 8 hari kemudian murid-murid kumpul lagi di tempat yang sama, pintu semuanya tertutup, dan kebetulan hari itu Thomas hadir. Dia tidak absen. Tiba-tiba Yesus menampakkan diri kepada mereka dan berkata apa? Damai sejahtera bagi kamu. Weh, ini lo bedanya lo ya. Ada lo, Pak, Yesus sudah mati terus bangkit jadi hantu. Bukan. Yesus bukan jadi hantu. Kamu banyak nonton film itu ya. Kalau Yesus jadi hantu, dia tidak ngomong damai sejahtera. Adakah hantu yang ngomong begitu? Damai sejahtera. Ada Richard hantu yang begitu? Tidak. Menampakkan diri. Ada yang gitu? Mbak Kuntilanak muncul, damai sejahtera bagi kamu Richard. Gitu? Gak ada ya. Kalau hantu muncul itu pasti apa? Nakut-nakuti. Gitu ya. Gitu kan? Membuat kita takut. Tapi Yesus bukan jadi hantu. Yesus betul-betul menampakkan diri dengan tubuh kebangkitannya. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid kaget. Ayo kita lihat bagaimana reaksi Thomas ya. Ayo kita lihat. Lihat Alkitabmu ya. Ayat 27 adik-adik. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas. Ternyata Yesus tahu loh. Kalau Thomas pernah ngomong, sebelum aku memasukkan jariku ke bekas lubang paku di tangannya, aku nggak percaya. Ternyata Yesus tahu. Karena Yesus adalah Tuhan. Dia maha tahu. Nah, Yesus berkata, taruhlah di sini. Lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Wah, kata Tuhan. Adik-adik, bagaimana reaksi Thomas? Ketika Tuhan ngomong begitu,
Dia lihat dengan matanya sendiri, di hadapannya adalah Yesus gurunya, Yesus Tuhan, berhadapan langsung dengan Thomas. Thomas lalu apa? Dia gemeter aja. Coba lihat di gambarnya itu. Thomas gemeter. Apa yang dikatakan Thomas? Ya Tuhanku dan Allahku ya. Thomas gemetar. Thomas apa ya? Antara gentar, dia juga malu. Ternyata benar yang bangkit ini Yesus. Yesus yang saya kenal. Yesus guru saya. Ya. Pada hari itu terjadi perubahan dalam diri Thomas. Dari seorang yang tidak percaya menjadi percaya. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, ayat selanjutnya ya. Coba lihat. Yesus berkata kepada Thomas, apa adik-adik? Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Adik-adik, Tuhan katakan, Thomas, karena kamu sudah lihat saya, kamu percaya bahwa saya sudah bangkit. Kata Tuhan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah sekarang Kak Kris mau tanya sama kalian, apakah adik-adik adalah orang-orang anak-anak yang berbahagia? Halo? Apakah adik-adik adalah anak-anak yang berbahagia? Lambaikan tangan. Siapa yang berbahagia sore hari ini? Puji Tuhan ya. Kenapa kita disebut berbahagia? Iya Kak, karena sekalipun aku tidak pernah lihat Yesus ketemu muka dengan muka, aku tidak seperti Thomas ya melihat tangan Yesus yang berlubang paku, tapi aku percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Oh, itulah mengapa kalian disebut anak-anak yang berbahagia. Siapa di sini yang pernah melihat kuburan Yesus? Aco, ngangkat tangan. Sudah pernah pergi ke Israel? Enggak, Belum lihat doang, Pak. ada, iya. Saya belum pernah lihat kuburan Yesus. Siapa yang pernah lihat salib yang dipakai untuk menyalibkan Yesus? Tidak ada yang lihat. Tapi hari ini, berita Paskah, kalian percaya. Arti percaya di sini artinya kamu sungguh-sungguh yakin. Sungguh-sungguh yakin. Jadi kalau di luar sana, Yesusmu itu tidak betul-betul bangkit. Dia itu disembunyikan. Adik-adik, ingat firman Tuhan. Alkitab berkata, dia sudah bangkit pada hari yang ketiga. Amin. Gitu ya. Oke. Nah, kebangkitan Tuhan Yesus mengubahkan hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah percaya Yesus sudah bangkit, jadilah seperti Thomas. Dia berubah cara berpikirnya. Ya, nanti setelah cerita ini kalian akan kembali menyaksikan atraksi sulap ya. Kalian akan lihat bahwa apa sih yang harus kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau namanya sudah berubah, sudah diubahkan oleh Tuhan, apa yang harus kita perbuat ya Kak? Nah, jawabannya ada di sulap berikut ini. Nah, sekarang kita akan berdoa ya dulu. Siapa yang mau nantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami perubahan? Angkat tangan. Apa itu perubahan? Bertobat lebih sungguh-sungguh ya. Jangan lagi kamu jadi anak Tuhan yang bimbang. Sakit, enggak mungkin Tuhan menyembuhkan saya. Sakit saya ini enggak mungkin. Kalau enggak pakai Pak Dokter, saya enggak akan sembuh. Sebelum kamu ke dokter, kamu harus berdoa dulu kepada Tuhan. Karena dokter itu juga manusia. Betul? Kamu harus percaya dulu kepada Tuhan. Kalau sakit, ajak papa mamamu berdoa. Mama, tolong doakan saya dulu sebelum saya pergi ke dokter. Atau mama, aku percaya Tuhan sembuhkan saya. Sebelum minum obat, percaya Tuhan berkati obatmu supaya bisa menjadi alat
Tuhanmu. Kadang-kala enggak perlu minum obat juga, tapi Tuhan bisa menyembuhkan kamu. Amin. Percaya, yakin, jangan bimbang. Oke, kita akan berdoa ya, lipat tangan, tutup mata. Semuanya Kak Kris lihat di sini loh ya. Wah, saya lihat di zoomnya itu ya. Oke, kita tutup mata sebentar. Yuk. Gak boleh ngintip-ngintip. Ya. Tidukan Kak Kris berdoa ya di rumahmu ya. Tuhan Yesus, sore hari ini Tuhan Yesus, aku sore hari bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Engkau bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Tuhan, aku percaya bahwa Engkau benar-benar sudah bangkit. Sekalipun aku belum pernah melihat Engkau. Aku mau yakin, aku mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupku kepadamu. Karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Sertai aku Tuhan, jadikan aku anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Karena aku tahu bahwa Engkau sudah mati dan bangkit untuk diriku. Terima kasih Tuhan Yesus, tinggallah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Yang percaya katakan, amin. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, sekali kita sebutkan tema kita ya. Yesus bangkit, ubahkanku ya. Ayo mic-nya dinyalakan. Boleh sekarang mic-nya dinyalakan ya. Yesus bangkit, ubahkanku ya. Bangkit, ubahkan. Sama-sama, tak hitung ya. 1, 2, 3. Yesus bangkit, ubahkanku. Ya, sama-sama ya. Yesus bangkit, ubahkanku. Ya, oke. Sekarang ditutup mic-nya. Kita akan saksikan kembali penampilan dari teman-teman kita. Nanti juga ada atraksi sulap kelanjutan dari tadi. Kamu akan lihat apa yang harus kita hasilkan sebagai anak-anak Tuhan yang mengalami perubahan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, firman Tuhannya bagus adik-adik ya. Ketika Thomas ketemu Tuhan, dia diubahkan dari tidak percaya menjadi percaya. Demikian juga kita semua adik-adik. Ketika kita memiliki Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka kita juga harus berubah ya. Dari anak yang tidak baik menjadi anak yang baik. Dari anak yang nakal jadi anak yang baik. Oke, sebelum kita lihat teman-teman kita mau nyanyi lagu ya, satu lagi ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya,
Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, haleluya. Kita akan melihat penampilan yang pertama dari adik atau teman kita. Siapa ya? Richard, puisi dari Richard. Yang mana ya namanya Richard ya? Richard, halo. Richard enggak ada. Wah. Richard sinyalnya hilang, kena angin. Wing. Oke. Atau kita lihat dulu teman kita yang ada sekarang. Siapa ya? Kita lihat teman kita Kela dulu, Kensa dulu. Kensa ada Kensa? Mana Kensa? Oh itu ada baju kotak-kotak. Ya kita lihat Kensa. Kensa mau apa ya? Silakan. Mana Richard? Oh iya, Richard muncul lagi. Nanti itu dulu kalau gitu ya. Kensa dulu ya. Sabar. Oke. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalib karena cintanya, dosa dihapuskan. Terima kasih. Puji Tuhan. Yesus disalib karena cintanya kepada kita semua. Kita lihat teman kita selanjutnya. Kita lihat Richard. Mana Richard? Oh iya, itu Richard sudah muncul. Kita lihat Richard ya. Silakan. Anugerah mulia. Kala itu salib adalah hinaan. Kau memikulnya dalam rupa hamba. Kakimu telanjang tertoreh batu tajam. Golgota adalah tujuanmu. Ya Raja. Teriak riuh menemanimu sepanjang jalan. Salibkan dia, salibkan dia. Surga tahu kau menangis bagi mereka. Tanganmu jelas siap terpaku di sana. Ya Eloi, terima kasih atas anugerah.
kini kami beroleh hidup kekal. Berpindah dari hidup yang fana. Salibmu selamanya mulia. Selamat Hari Paskah semua teman-teman. Tepuk tangan dulu dong buat temannya. Keren deh. Nah. Ada lagi nih, masih banyak kalian sudah pinter kumpulin apa? Penampilan Paskah lewat video. Nah, sekarang kita mau lihat adik kita, teman kita yaitu temannya Petrus. Siapa ya teman Petrus itu ya? Teman Petrus siapa ya? Dari cerita bulan Februari. Iya, Cornelius. Nyebut dirinya sendiri. Oke, silakan. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan tani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan dimakan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Hai, lucunya. Ayo tepuk tangan buat teman kita. Semangat Lius ya. Ya. Iya. Baik, sekarang kita mau saksikan storytelling. Apa Kak storytelling Kak? Mendengar cerita yang disampaikan oleh mamanya Noel kecil. Siapa ya? Kak Cherry. Ya, ini Dari iya, ini pekerjaan tangan dari adik Noel bersama mamanya. Yuk kita dengarkan. Selamat Paskah. Ini adalah kreasi dari Noel kecil, tetapi Kak Cherry yang buat. Tetapi sebelum itu, Kak Cherry akan menjelaskan makna dari kreasi tersebut ya. Di sini ada bentuk telur Paskah, ada bukit Golgota, tempat Tuhan Yesus disalib. Loh adik-adik, wah ada salibnya di atas. Ada bentuk hati yang besar, ada malaikat, ada kubur Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, di sini ada bentuk hati yang besar. Ini menggambarkan hati Tuhan Yesus, hati Bapa di surga buat adik-adik. Tuhan Yesus begitu mencintai, Tuhan Yesus begitu mengasihi adik-adik, sehingga Tuhan Yesus mau rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Nah, pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit, dia naik ke surga. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tentunya ada yang bertanya ya, kalau Tuhan Yesus naik ke surga, siapa yang
menemani saya ketika saya punya masalah. Nah, dengar baik ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu menjanjikan Roh Kudus loh. Siapa itu Roh Kudus? Itu adalah pribadi dari Tuhan sendiri yang akan diam di hati orang percaya. Untuk apa? Menolong, menguatkan, memberi kemenangan ketika kita mengalami masalah dalam kehidupan kita. Jadi, kita tidak sendiri. Ada kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita untuk melewati setiap masalah dalam kehidupan kita. Terakhir di sini ada telur Paskah. Telur Paskah ini identik dengan kehidupan. Nah, artinya di dalam Yesus kita punya kehidupan yang baru. Kita punya pengharapan yang baru. Jadi, ketika kita setia kepada Tuhan, kita punya kehidupan baru kelak yang akan Tuhan berikan kepada kita. Demikianlah kreasi dari Noel. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah juga Noel. Ya. Kita akan lihat penampilan kita, teman-teman kita selanjutnya. Tadi sudah muncul sebentar ya. Ya, Kela. Silakan Kela. Mana Kela, Kensa? Kensa, Kela di mana? Delek. Oh, delek. Sakit. Oh, sakit. Ya, kita nanti berdoa supaya Kela cepat sembuh ya. Silakan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menentangku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menentangku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Puji Tuhan. Wah, kecolongan gambar ya. Bagus Kela. Tepuk tangan dulu buat teman kita Kela. Ya. Sekarang kita mau mendengar puisi dari teman kita Nita. Mana yang Nita? Angkat tangan, namanya Nita. Wih. Oke, silakan.
selamat. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Tak Kau pedulikan seberapa besar kami salah. Sejauh timur dari barat, Kau lemparkan dosa. Darah-Mu membasuh tiap kami yang percaya. Kau menukar luka kami dengan menanggung derita. Kau menelan maut kami supaya kami tetap berharap. Salib-Mu melahirkan Injil yang membawa selamat, membawa kabar selamat bagi seluruh umat percaya. Amin. Tepuk tangan buat teman kita Nita. Dan Yesus memberkati. Ya, sekarang penampilan yang terakhir. Siapa yang belum muncul? Noel besar belum muncul. Oh, enggak. Ya, kita mau lihat teman kita Hizkia. Mana orangnya Hizkia? Oh, Hizkianya ada di gereja. Yuk kita saksikan. Yeay, tepuk tangan. Kalau kita sudah diberikan keselamatan, kalau kita sudah diberi hidup oleh Tuhan, maka kita mau beri hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan mempermalukan Tuhan, tapi memuliakan Tuhan. Baik, adik-adik, penampilan terakhir yang kita tunggu-tunggu juga. Lanjutannya dari yang tadi, apa ya? Apa ya? Siapa tahu? Tidak tahu. Apa tidak tahu? Tidak tahu ya. Kita mau lihat lagi sulap. Sulap SULAP. Silakan. Luar biasa sekali adik-adik ya. Penampilannya luar biasa. Tuhan selalu memberkati kalian ya. Kalian kembangkan semuanya adik-adik untuk memuji Tuhan. Nah, oke adik-adik, tadi Kak Grace sudah memberitakan tentang firman Tuhan melalui tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, nah adik-adik tadi Kak Grace sudah menyampaikan tentang firman Tuhan. Kita sudah ditebus oleh siapa? Tuhan Yesus dari dosa yang penuh dengan kegelapan. Nah, setelah kita ditebus,
Nah, apa yang berubah adik-adik? Hidup kita. Apakah kita berubah? Benar adik-adik, apakah kita berubah? Ya, kadang-kadang hidup kekristenan kita ini kadang-kadang berubah, kadang-kadang tidak berubah. Mungkin pada saat adik-adik di sekolah minggu memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kalau Kak Grace, Kak Novi mengatakan, siapa yang sudah berubah? Wah, saya angkat tangan ya. Tetapi setelah keluar dari gereja, katanya berubah. Tapi kalau disuruh sama mama papa, membantah. Boleh nggak adik-adik? Nggak boleh ya, harus nurut. Nah, adik-adik, sore hari ini, malam ini, Om Badut akan bawakan sebuah hidup manusia yang berdosa, lalu dihapuskan oleh kuasa daripada Tuhan Yesus. Tapi ada yang tidak berubah adik-adik. Ya, kita mau kasih contoh ya. Nah, adik-adik, ya, bawa ya. Nah, Om Badut bawa kotak ini adik-adik. Nah, kotak ini melambangkan kehidupan manusia. Nih, ini hati manusia ya, yang sudah ditebus oleh kuasa, ditebus oleh Tuhan ya. Dari dosa menjadi apa? Hati kita yang suci. Nah, ini kotak ini melambangkan hidup manusia. Nah, sekarang saya undang, mungkin adik-adik saat ini masih ada di rumah ya. Nanti suatu saat kita bertemu, nanti Om Badut ulangi ya permainan ini. Coba saya minta supaya adik Heskia. Nah, ayo. Nah, adik-adik supaya bisa membuktikan kalau ini kotak ini semuanya bisa bawa. Coba. Nah, tolong dibawa ya. Sekarang kotak ini ringan apa berat? Memang sedikit berat ya, berat. Tetapi kamu bisa membawa ya. Oke, sekarang ada yang gede enggak ya badannya? Coba Kak Asifa kesini, Kak Asifa. Iya. Nah, ini badannya Kak Asifa yang paling kurus. Iya. Coba bawa ini, mungkin katakan bisa dibawa ya. Coba dibawa ya. Nah, sekarang coba. Sekarang ini di sini. Nah, sekarang permainannya segini aja Mas. Ya, permainannya bahwa Kak Asifa sama Mas Heskia ini bisa bawa kotak ini. Nah, ini melambangkan kehidupan manusia yang katanya aku berubah, tetapi tidak berubah. Ya, kasih contoh. Coba Om Badut. Ini kita. Nah, coba di sini ya. Adik-adik, di dalam kotak ini Om Badut nggak ada apa-apanya, kosong. Kosong ya, kosong, nggak ada apa-apanya, kosong kan? Ini ada sebuah kotak. Nah, terbalik. Nah, kotak kosong ya, coba. Sekarang Om Badut taruh di sini. Nah, sekarang Om Badut punya bola, ya. Bola ini coba dipegang. Ya, ya, bola ini ringan ya. Coba Mas Heskia dipegang. Nah, bola ini sangat ringan sekali. Nah, ini andai kata hidup kalian, ya. Sekarang tak taruh di dalam kotak ini. Coba, bisa di zoom, ya. Bola ini tak masukkan ke sini. Iya. Coba. Sudah? Belum.
kotak ini sebenarnya ringan. Ya, oke. Kotak ini sebenarnya ringan. Iya. Oke, saya tutup. Nah, kotak ini sebenarnya ringan. Tadi Kak Asifa sudah merasakan bahwa dia bisa membawa kotak ini. Juga adik Heskia, Mas Heskia ini sudah bisa membawa kotak tadi. Nah, sekarang kotak ini tolong dipindahkan di tempat Mbak Asifa. Ya, Kak Asifa, tadi tolong dibawa, dipindahkan di sini. Ya, tolong Kak Asifa. Satu, ya, diangkat gini aja, diangkat dari sini. Nah, coba. Ya. Oke? Bisa enggak? Enggak bisa. Sekarang ganti Mas Heskia. Ya. Tolong diangkat, dipindahkan ke tempat ini. Iya. Iya. Ini sungguh ya, enggak bisa ngangkat. Nggak bisa. Bener ya? Kak Asifa bener enggak bisa ngangkat. Nggak bisa. Padahal adik-adik ya, kotak tadi bisa diangkat. Ya. Mengapa kotak ini enggak bisa diangkat? Mungkin Kak Asifa sudah percaya Yesus. Mas Heskia juga percaya Yesus. Mengapa? Halo? Pak. Mungkin apakah Kak Asifa sama Mas Heskia masih berdosa? Mungkin karena bisa mengangkat kotak ini karena dia punya beban dosa. Mungkin Kak Asifa juga beban dosa itu karena ini. Hidup kita kalau nggak berubah, meskipun kita mengenal Tuhan Yesus nggak berubah, tetap gak bisa. Coba Mas, kembali lagi, ya toh, berdosa. Tapi karena dia percaya Yesus dan hidupnya berubah, tidak kembali ke dosa lagi, maka apa yang terjadi dalam kotak ini? Ya. Sekarang saya percaya Mas Heskia dulu orang berdosa karena sudah berubah hidupnya, ya toh. Demikian Kak Asifa hidupnya berubah. Nah sekarang tolong Kak Asifa dipindahkan kotak ini ke tempat Anda berdiri. Silakan. Ya, padahal kotak ini tadi nggak bisa diangkat. Ya, silakan diangkat. Iya, taruh ke sini. Iya, nah sekarang kembalikan lagi. Iya, mungkin Mas Heskia bisa membuktikan. Kembalikan lagi Mas Heskia. Nah, adik-adik, nah tadi sekarang saya bertanya kepada dua orang ini ya. Tadi berat nggak waktu kamu angkat? Tapi karena dia sudah percaya Yesus, maka kotak ini ringan. Karena apa? Bebanmu sudah diampuni oleh, dosamu sudah diampuni oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik itulah apa yang ada di dalam beban hidupmu ini. Maka kalau kamu percaya dengan Yesus, maka hidupmu akan diampuni dan hidupmu akan hidup di dalam kesucian. Iya, adik-adik silakan. Terima kasih Mas Kia, Mbak Kak Asifa. Nah, adik-adik sekarang kalau anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan, itu apa sih hasilnya? Kita harus menghasilkan apa? Ya, coba kita satu kali lagi Om Badut punya sebuah permainan, ya. Ya, Om Badut punya tabung kosong. Nah, tabung kosong. Ya. Om Badut sudah punya tabung kosong ya. Oke. Nah, adik-adik, oh ya, di dalam tabung ini ada tulisannya. Buah-buah.
ini ya. Ada buah sukacita, ada lemah lembutan, dan ada apa ini? Ya tapi ini nggak saya tulis semua ya, cuma sebagian ya. Oke. Nah, adik-adik, Om Bado juga punya ini ya. Di sini juga ada sebuah bola. Nah, bola ini seperti ini. Bola ini ada ya apa? Tulisannya ya, ada buah sukacita ya. Saya masukkan di sini ya. Nah, coba keluarkan di sini. Adik-adik repot banget. Nah, sekarang kita masukkan. Ini ada tempat kosong ya. Tabung ini juga kosong tadi. Ya, saya masukkan seperti ini. Nah, sekarang sebentar. Saya minta Mas Heskia tadi ya. Ayo. Mas Heskia, mana Mas Heskia? Ayo. Coba. Di sini, Mas Heskia di sana. Pegang Mas, ya. Nah, pegang. Nah, saya punya apa ini? Waduh, tulisannya nggak jelas ini. Ya, kita ada merah, kuning, terbalik. Ada biru, ya ada sukacita, kelemah lembutan, kasih, iya. Nah, sekarang permainannya begini. Aduh, kita terbalik ini ya. Coba. Mas Kia ambil warna hijau. Ya, warna hijau. Lalu saya juga warna, kita masukkan ya. Masukkan seperti ini. Ya, saya masukkan. Lalu ambil warna apa tadi? Biru. Nah, ambil warna biru. Nah, ini melambangkan apa? Damai sejahtera, saya masukkan. Tadi biru ya? Biru, coba ditunjukkan. Tabungnya, nah dimasukkan. Nah, tabungan, lalu kita ambil lagi warna kuning. Apa itu? Nah, oke. Kita masukkan lagi, lalu yang terakhir apa? Merah itu apa? Kasih ya, bener ya? Nah, sekarang apakah sama nanti sama bola-bola yang saya masukkan di sini? Sebentar. Sama enggak ini? Tadi benar enggak? Yang dimasukkan apa? Hijau ya kan, dimasukkan sama-sama hijau ya yang? Oke. Nah, yang dimasukkan pertama adalah warna. Beda enggak? Beda ya? Beda, padahal yang dimasukkan adalah warna hijau, biru, kuning, sama merah. Nah, ini melambangkan buah roh dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan orang-orang yang percaya kasih Tuhan. Nah, demikian adalah adik-adik, maka sore hari ini kita sebagai orang percaya, kita harus berubah dalam hidup kita supaya kita mau lebih hari, lebih
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan, dan lebih rajin untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih dari Om Badut. Selamat Paskah. Tuhan memberkati. Iya, ya tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangannya? Hidup kita harus menghasilkan buah. Buah apa? Buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baik adik-adik, semua penampilan sudah selesai, sudah tampil semua dengan hebat, dengan baik, dengan lucu. Nah, kita berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan selesai dalam sekolah minggu sore ini. Bertemu lagi minggu depan bersama dengan Superbook, dengan pelajaran yang keren. Kita belum pernah belajar ini, nanti kita belajar tentang seorang nabi. Siapakah dia? Kita ketemu lagi minggu depan. Adik-adik semuanya lipat tangan, kita akan tutup dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa ya. Ayo kita akan tutup perayaan Paskah sekolah minggu ceria pada sore hari ini. Semuanya tutup mata. Oke, bagus. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah hadir di tengah-tengah perayaan Paskah kami. Engkau memberikan kami sukacita, Engkau memberikan kami damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan melalui kebangkitan-Mu Tuhan, kami mengalami perubahan. Kami semakin hari menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi. Kami akan semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kami seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih buat teman-teman kami yang sudah tampil pada sore hari ini lewat penampilan mereka masing-masing dengan talenta yang mereka miliki. Kau memakai anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati hidup mereka. Secara khusus sore hari ini kami berdoa buat teman kami Kela Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada segala sakit penyakit apapun. Engkau Tuhan Yesus sudah bangkit dan mengalahkan kuasa dosa dan sakit penyakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah tubuh teman kami Kela. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata dalam hidupnya. Berikan sukacita, damai sejahtera buat Kela, memberkati kedua orang tuanya yang sedang merawat dia, memberkati setiap makanan, minuman, bahkan obat yang dia minum Tuhan menjadi berkat. Kami percaya juga setiap kami anak-anak-Mu yang hadir sore hari ini, semua kami sudah diberkati oleh Engkau. Dan tiba saatnya kami akan pulang, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kami yang di rumah juga akan kembali belajar untuk esok hari. Tuhan, mohon penyertaan Tuhan menyertai kami. Mari adik-adik angkat tanganmu untuk terima berkat Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang mengasihimu, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan oleh karena Roh Kudus, menyertai hidup adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom ya. Foto dulu ya, foto dulu. Ya, ya. Bergaya. Richard, propertinya sudah siap? Sudah siap? Oh iya. Dari sekolah minggu nanti adik-adik mendapat bingkisan Paskah. Yeay. Siapa yang enggak mau angkat tangannya yang tinggi, yang enggak mau? Oh, enggak ada. Semuanya mau. Jadi yang datang sore hari ini, yang ikut sekolah minggu sore hari ini akan mendapatkan bingkisan sampai biskis.
akan mendapat Bingkisan. bingkisan Paskah seperti yang dibawa sama Kak Jessi. Wih, mau. Ya, nanti yang seperti biasa, yang rumahnya Citraland, yang rumahnya Rungkut, yang rumahnya Sidoarjo, tunggu JNE-nya. Tunggu paketannya. Yang rumahnya Semolo, tunggu paketannya datang ya. Baik, sudah siap fotonya? Ayo Kak. Bentar ya, tunggu ya. Om Badut, mana Om Badutnya? Itu di belakang itu. Semua Hiskia juga. Hiskia. Mari kita berhitung, bergaya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke. Selamat Paskah, katakan selamat Paskah sama teman-temannya. Selamat Paskah teman-teman, Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan.